Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'd. Langkah yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya salawat dan salam mari kita hadiahkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu pelajaran sistem basis data dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun pada video kali ini saya ingin membahas tentang ujian akhir semester tentang mata kuliah sistem basis data. Di mana pada video ini kita akan membahas tentang SQL, normalisasi dan lainnya. Baik, di sini pada video yang pertama ini ataupun pada awal ini saya ingin membahas tentang SQL. Artinya pada bab pertama ini kita membahas tentang SQL. Sebenarnya ini berada pada bab kelima pada buku pembelajaran. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang SQL. Apa sih SQL itu? Baik, SQL ataupun struktur query language adalah sebuah bahasa yang dapat kita gunakan untuk melakukan manipulasi ataupun membuka data ataupun berkomunikasi dengan basis data. Jadi, SQL adalah merupakan sebuah bahasa yang dirancang oleh programmer supaya kita para user dapat berkomunikasi seperti memanipulasi data, menghapus data, membuka data, menambahkan data dalam basis data ataupun database ataupun dalam tabel kita. Selanjutnya, basis data. Basis data itu kan sebuah tabel di video selanjutnya setelah saya jelaskan, di mana basis data itu harus mempunyai sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data-data yang ada di dalam database tersebut. Di mana semalam ataupun di video selanjutnya telah saya jelaskan ada dua bahasa, yaitu bahasa formal dan komersial. Di mana bahasa formal itu adalah bahasa yang telah ditetapkan seperti menggunakan simbol matematis, artinya bahasa kalkulus dan aljabar relasional. Selanjutnya yaitu bahasa komersial, di mana bahasa komersial adalah bahasa yang dirancang oleh seorang programmer. Kemudian bahasa ini digunakan untuk mempermudah user dalam melakukan manipulasi ataupun akses data ataupun bersifat user friendly. Salah satunya adalah SQL ataupun struktur query language yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, pada video kali ini SQL adalah sebuah bahasa yang paling umum digunakan ataupun bahasa yang paling dasar digunakan. Artinya bahasa SQL ini bahasa yang sering dijumpai dalam sebuah basis data ataupun database. Apa sih keuntungan dari SQL ini? Di mana keuntungannya menurut buku Muhammad Fikri tentang sistem basis data menjelaskan bahwasanya bahasa SQL ini merupakan salah satu bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasa ini menggunakan bahasa yang dasar ataupun bahasanya lebih mudah dipahami ataupun dapat kita terjemahkan bahasanya ke dalam bahasa manusia, kemudian lebih mudah daripada bahasa yang lain seperti bahasa Perl, Java, dan PHP. Baik, selanjutnya kita membahas tentang sejarahnya dulu. Bagaimana sih sejarah dari SQL ini? Sejarah SQL. SQL pertama kali itu sebenarnya ide dari seorang peneliti dari IBM yang bernama F. Codd, di mana beliau membuat sebuah artikel yang membahas tentang basis data ataupun database. Di dalam artikel tersebut dijelaskan juga bahasa tentang basis data tersebut ataupun untuk mengelola database tersebut. Sehingga muncullah bahasa yang diterbitkan oleh beliau yaitu SEQL ataupun SQL. Di mana bahasa SQL itu ataupun Structure English Query Language merupakan bahasa yang dirancang oleh beliau di dalam artikel tersebut yaitu pada tahun 1970-an. Setelah terbitnya artikel tersebut, maka perusahaan IBM langsung menindaklanjuti ataupun mengadakan sebuah pengembangan dari bahasa tersebut. Artinya dikembangkanlah bahasa yang SQL tadi ataupun dari artikel dari si F. Codd tersebut. Setelah itu maka muncullah
bahasa SQL. Kenapa SQL gitu? Kenapa nggak SQL gitu? Karena di dalam hukum Amerika bahwasanya kita tidak boleh menduplikasi sebuah karya ataupun hak ciptanya itu ada. Jadi lahirlah bahasa SQL pada tahun 1970-an. Setelah lahir bahasa SQL itu, maka ANSI ataupun sebuah lembaga yang bernama ANSI mengadakan pengembangan ataupun modifikasi dari bahasa tersebut, yaitu pada tahun 1986, disebut juga dengan SQL 86. Setelah itu diadakan modifikasi lagi pada tahun 1992 dinamakan SQL 92 dan dimodifikasi lagi pada tahun 1999 dinamakan SQL 99. Akan tetapi yang paling banyak digunakan ataupun yang memenuhi standarisasi adalah SQL tahun 1992 ataupun SQL 92. Kenapa SQL 92 lebih umum digunakan? Karena SQL 92 ini lebih efisien ataupun sesuai dengan standarisasi. Itulah sejarah singkat dari bahasa SQL ataupun struktur English language. Struktur query language. Nah, maksudnya itu. Selanjutnya yaitu apa sih yang bisa kita lakukan di dalam SQL ini? Baik, yang dapat kita lakukan dalam SQL ini ataupun bahasa SQL ini, struktur query language, yang pertama kita dapat mengadakan instruksi ataupun manipulasi data. Misalnya menambah data, menghapus data, membuat duplikasi, menghapus duplikasi, mencari nilai-nilai dan lain sebagainya itu dapat kita lakukan di dalam SQL ini. Di mana di sini menggunakan fungsi select statement. Di mana select statement adalah sebuah instruksi ataupun perintah yang dapat kita berikan di dalam basis data menggunakan bahasa SQL. Apa saja sih yang bisa dilakukannya? Baik, yang pertama yaitu melihat seluruh tabel. Artinya dengan bahasa SQL ini ataupun struktur query language, kita dapat melihat seluruh tabel. Caranya seperti apa? Yaitu yang pertama, rumusnya select bintang from nama tabel. Cukup itu saja, cukup simpel kan? Tidak sesulit yang dibayangkan. Artinya, jika kita ingin melihat sebuah tabel, maka rumusnya select bintang from nama tabel. Misalnya tabelnya tabel konsumen. Jadi kita membuatnya ataupun mencetuskan rumusnya menjadi select bintang from konsumen. Jika ingin menampilkan tabel mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Di mana bintang itu disebut juga dengan simbol asterisk ataupun simbol di shift 8 dalam keyboard ataupun shift 5 dalam keyboard. Selanjutnya yaitu untuk melihat sebagian isi tabel. Untuk melihat sebagian isi tabel, rumusnya tidak jauh berbeda. Yang pertama, tetap select, gunakan fungsi select. Kemudian bagian tabel yang diinginkan from nama tabel. Misalnya kita mempunyai tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa itu terdiri dari nama, NIM, alamat, kemudian nomor telepon. Jadi kita ingin menampilkan nama, NIM, sama alamat saja. Maka yang ingin kita lakukan adalah memasukkan nama yang ingin kita inginkan saja di dalam rumus tadi, yaitu rumusnya select nama tabel, nama kolom yang diinginkan from nama tabel. Jadi contohnya yaitu select nama kolom, nama mahasiswa, NIM, nomor telepon from mahasiswa. Artinya tampilkan tabel nama mahasiswa, NIM, alamat mahasiswa dari tabel mahasiswa ataupun dari database mahasiswa. Seperti itu. Jika di dalam contohnya misalnya konsumen, artinya di konsumen terdiri dari nama konsumen, kemudian alamat konsumen. Jadi cukup mudah, yaitu tinggal select nama konsumen, alamat konsumen from konsumen. Artinya tampilkan kolom konsumen, alamat konsumen dari tabel konsumen. Itulah cara yang dapat kita lakukan untuk melihat sebagian dari isi tabel. Kemudian jika kita ingin melihat ataupun ingin menggunakan operator aritmatika, misalnya kita ingin menambah nilai dalam sebuah tabel. Artinya, misalnya nih, kita mempunyai kolom barang, database barang ataupun tabel barang, di mana terdiri dari kode, nama barang, kemudian harga barang. Misalnya,
harga barang itu bertambah 10.000 ataupun setiap barang bertambah 10.000. Misalnya terjadi kesalahan teknis sebelumnya ataupun harganya sudah meningkat, jadi harganya bertambah 10.000. Jadi caranya gimana? Caranya cukup mudah. Rumusnya itu tetap select kolom yang ingin select nama kolom yang ingin ditambah, kemudian tambahkan operator aritmatika, kemudian tambahkan yang ingin ditambahkan from nama tabel. Contohnya yaitu select, nama barang, harga, tambah. Berarti operator aritmetikanya menambah. Tambah 10.000 from barang. Artinya, tambahkan 10.000 pada kolom harga dari tabel barang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jika kita ingin menggunakan kolom alias ataupun mengganti nama sebuah tabel. Caranya cukup mudah, yaitu rumusnya select nama kolom yang ingin diganti, kemudian tambahkan AS ataupun AS nama yang ingin digantikan ataupun aliasnya apa. Misalnya yaitu nama mahasiswa menjadi nama saja. Caranya gimana? Caranya mudah. Misalnya ketikkan select, kemudian koma, nama mahasiswa, as mahasiswa ataupun nama, from mahasiswa. Artinya ganti kolom nama mahasiswa menjadi nama pada tabel mahasiswa. Jadi itulah cara yang kita lakukan untuk mengaliaskan ataupun mengganti nama suatu kolom pada sebuah tabel. Selanjutnya yaitu jika kita ingin menduplikasikan baris. Misalnya kenapa sih diduplikasikan? Misalnya kan di tabel konsumen. Misalnya ada alamat yang sama nih, konsumen kita kan rata-rata alamatnya sama, misalnya dari Bukit Tinggi semua. Jadi gimana caranya biar terduplikasi tabelnya gitu? Caranya mudah, yaitu dengan rumus select nama kolom, koma, kolom yang ingin diganti, from nama tabel. Artinya yaitu kita membuat nama kolomnya. Misalnya nama kolomnya alamat nih dari tabel konsumen. Artinya select alamat from konsumen. Artinya duplikasikan kolom alamat dari tabel konsumen. Perbedaannya dari yang pertama yaitu jika ingin melihat seluruh tabel artinya gunakan asterisk pada sebelum from. Dimana kalau di duplikasi tidak perlu menggunakan itu. Selanjutnya yaitu jika ingin menghapus duplikasi tersebut ataupun ingin menghapus tabel yang terduplikasi. Caranya cukup mudah, yaitu menambahkan distinct ataupun kata distinct, artinya distinct ataupun distinct, yaitu setelah select, artinya select distinct alamat from konsumen, artinya hapus seluruh tabel yang terduplikasi dalam tabel konsumen. Jadi itulah cara-cara ataupun instruksi yang dapat diberikan oleh sebuah bahasa SQL. Bukan itu saja, masih banyak cara lain untuk memberikan instruksi ke dalam database. Yaitu ada namanya restricting and sorting. Artinya restricting ini artinya kita ingin menampilkan sebuah tabel tapi ada batasannya gitu. Ada ketentuannya gitu. Ketentuannya apa saja gitu. Jadi yang dapat kita lakukan ataupun restricting yaitu ada menggunakan fungsi where. Di mana fungsi where ini dapat kita gunakan untuk menyatakan sebuah kondisi yang harus kita penuhi gitu. Artinya ada kondisinya gitu. Untuk misalnya kita ingin menampilkan sesuatu, ada batasannya, kemudian harus ada kondisi yang ingin dia penuhi. Apa kondisinya gitu. Jadi di dalam restricting ini, adapun kondisi yang dapat digunakan yaitu kondisi dari simbol matematis. Seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Akan tetapi, simbol-simbol matematis ini ditulis dalam bahasa matematis, bukan bahasa Indonesia. Artinya, jika kita ingin menunjukkan misalnya sama dengan 1, artinya
select tabel kolom sama dengan 1. Bukan ditulis sama dengan, akan tetapi menggunakan simbol. Artinya simbol sama dengan. Artinya garis 2 sama dengan, lebih besar seperti ini, dan seterusnya seperti itu. Contohnya yaitu jika kita ingin menggunakan sama dengan. Misalnya kita mempunyai tabel mahasiswa nih. Nah, di mana tabel mahasiswa itu misalnya terdiri dari nama, NIM, kemudian alamat. Nah, di mana alamatnya misalnya mahasiswa kita ini ada yang beralamatkan di Bukit Tinggi, beralamatkan di Padang, beralamatkan di Medan, dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin menampilkan mahasiswa yang beralamatkan di Medan saja, ataupun di Padang saja, ataupun di Bukit Tinggi saja. Caranya seperti apa? Caranya mudah, yaitu yang pertama, rumusnya yaitu select, kemudian asterisk, ataupun select, bintang, from, nama kolom, nama kolom yang ingin ditentukan, tambahkan fungsi where, kemudian nama kolom ingin ditentukan, kemudian operator pembanding dan nilai ataupun kondisi yang dipenuhi. Contoh biar lebih mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin menampilkan mahasiswa yang berasal dari Bukit Tinggi. Caranya gimana? Caranya yaitu ketikkan select, bintang, from mahasiswa, artinya dari tabel mahasiswa, kemudian koma, nama kolom, maksudnya nama mahasiswa, koma, alamat, where, alamat sama dengan Bukit Tinggi. Jika kita baca dalam bahasa kita, diterjemahkan dalam bahasa kita artinya, tampilkan dalam tabel mahasiswa yang alamatnya sama dengan Bukit Tinggi. Maka nanti akan muncul nama-nama mahasiswa yang beralamatkan di Bukit Tinggi. Jika kita ingin menambahkan NIM-nya, artinya NIM nama dan alamatnya Bukit Tinggi, yaitu tinggal menambahkan NIM di kolom setelah nama tabel tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan fungsi lebih besar. Di mana menggunakan fungsi lebih besar ini caranya sama saja sebenarnya, akan tetapi perbedaannya itu tidak setelah select itu langsung kondisi ataupun tabel yang ingin ataupun kolom yang ingin dicari gitu. Setelah itu nanti di akhirnya baru menggunakan from. Misalnya yaitu misalnya kita mempunyai tabel barang nih, database barang. Di mana database barang terdiri dari nama barang, kode barang, dan harga. Selanjutnya kita ingin menampilkan harga yang di atas 10.000 misalnya gitu. Apa sih barang apa aja sih yang harganya di atas 10.000 gitu. Caranya mudah, yaitu tinggal rumusnya select nama kolom 1, nama kolom 2, from nama tabel, where nama kolom 2, kemudian operator pembanding dan kondisi yang ingin dilakukan ataupun yang ingin disesuaikan. Di mana kolom 1 sama dengan atribut key dari kolom kedua. Artinya kolom 1 dan kolom 2 itu memiliki hubungan yang sangat erat. Misalnya nama dengan NIM, kemudian kode barang dengan harga gitu. Seperti itu. Jadi kita ingin menampilkan nama barang yang harganya di atas 10.000. Sesuai dengan rumusnya yaitu select kolom 1, kolom 2, from nama tabel, where, setelah itu kolom kedua, kemudian operator pembanding dan kondisi. Jadi dicontohkan seperti ini. Misalnya kita mempunyai sebuah tabel ataupun database barang, di mana database barang ini terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga. Artinya kode barang dan harga. Di nama tabelnya yaitu barang. Artinya contohnya seperti apa? Misalnya select, kemudian kode barang, harga, from barang, where, harga, besar. Operator pembandingnya kan tadi lebih besar, kemudian kondisinya 10.000, lebih besar 10.000. Artinya jika kita terjemahkan, tampilkan kolom kode barang dengan harganya dari tabel barang di mana harga lebih besar dari 10.000, maka akan muncul. Misalnya yang lebih besar dari 10.000 adalah TV misalnya yaitu harganya 80.000, kipas angin 100.000 gitu, seperti itu contohnya. Maka TV dan kipas angin akan
tampilkan. Sementara misalnya mouse harganya 7.000 itu tidak akan ditampilkan karena dia di bawah 10.000. Seperti itu. Jika kita ingin membuat tanda ataupun operator lebih besar sama saja, akan tetapi mengganti kondisinya tadi menjadi lebih besar sama dengan. Tinggal mengganti kondisi saja. Begitu juga dengan lebih kecil sama dengan. Itu menggunakan rumusnya, yaitu select kolom 1, kolom 2 from nama tabel, kemudian kolom 2 kondisi pembanding ataupun operator pembanding, kondisi. Seperti itu. Nanti contohnya bisa saya tuliskan di dalam deskripsi, ataupun rumusnya saya tuliskan di dalam deskripsi. Jadi itulah operator pembanding ataupun operator pembanding pertama yang dapat kita gunakan untuk menampilkan ataupun memberikan instruksi ataupun perintah ke dalam database kita dengan menggunakan bahasa SQL. Lalu kalau tidak sama dengan, rumusnya seperti apa gitu? Rumusnya yaitu sama seperti yang pertama, artinya sama dengan yang sama dengan, artinya menggunakan bintang from. Artinya rumusnya yaitu ketikan select bintang from, kemudian nama tabel, where kondisi pembanding artinya tidak sama dengan, lalu kondisi. Misalnya kita ingin menampilkan alamatnya kecuali dari Kota Padang. Artinya menampilkan alamat mahasiswa kecuali dari Kota Padang. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Jadi contohnya gini. Select bintang from mahasiswa, setelah itu koma kota, where kota tidak sama dengan Padang. Jika kita terjemahkan artinya tampilkan kolom mahasiswa yang beralamatkan selain dari Kota Padang. Artinya alamatnya, maksudnya alamatnya itu kan tadi selain Padang gitu, maka akan muncul. Tadi kan mahasiswa kita misalnya ada dari Bukit Tinggi dan Medan, maka selain dari Padang itu akan muncul. Jadi yang muncul adalah Bukit Tinggi dan Medan. Itulah contoh dari penggunaan tidak sama dengan dan sama dengan. Selanjutnya yaitu operasi pembanding lainnya. Artinya selain operasi pembanding yang tadi, selain operasi pembanding matematis, ada juga operasi pembanding lainnya seperti between, in, like, is null, dan is not null. Yang pertama between. Artinya sebuah kondisi itu harus di antara dua nilai. Artinya kita menampilkan sesuatu itu di antara dua nilai. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Kita mempunyai stok barang misalnya 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Di mana barang A, B, C, dan E. A, B, C, D, A, B, C, D, E. Artinya kita mempunyai 5 barang, di mana barang A 10, B 20, C 30, D 40, dan E 50. Di mana kita ingin menampilkan di antara 30 dan 20. Di antara 30 dan 50. Barang apa sih yang ada di antara 30 dan 50 gitu. Misalnya kita tidak tahu nih, apa sih barangnya yang ada di antara 30 dan 50? Rumusnya yaitu menggunakan select nama barang, jumlah from barang, between jumlah, buka kurung 25 and 30 and 50. Artinya jika kita terjemahkan dalam bahasa kita, tampilkan kode barang dengan jumlah di mana jumlahnya di antara 30 dan 50. Artinya yaitu barang D, di mana barang D yaitu 40. Di mana selain di antara 25 dan 50 tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Maka selanjutnya penggunaan in. Artinya kita harus menggunakan nilai di dalamnya. Artinya ada nilai yang ingin kita cari. Sama seperti between. Between kan di antara. Kemudian in ini di antara yang harus dicari gitu. Nilai yang harus dicari ataupun nilainya ditetapkan. Jika kita mempunyai suatu nilai yang ingin dicari dan nilainya ditetapkan, maka menggunakan in. Contohnya seperti apa? Contohnya sama dengan yang between, akan tetapi di bagian operator pembanding kita mengganti in menjadi angka yang ingin kita cari. Misalnya kondisinya 10, 20, 30. Misalnya yaitu select bintang from barang,
koma kode barang, koma jumlah, where jumlah in 25, 10, 20, 30. Artinya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, tampilkan tampilkan kode barang dari tabel barang dengan nilai 20, 30 dan 10, 20 dan 30. Artinya itu barang A, B dan C, seperti itu. Selanjutnya kalau yang is null dan not null gimana gitu. Oh, ini sangat mudah sekali gitu. Artinya ini lebih praktis sih penggunaannya, karena is null itu digunakan untuk menyatakan bilangan itu berjumlah null ataupun tidak ada gitu, kosong gitu. Ditulis di dalam database itu null gitu. Artinya jika kita ingin misalnya mengecek barang nih, barang apa sih yang udah habis gitu atau yang udah null gitu. Caranya gimana? Caranya mudah, yaitu rumusnya select kolom 1, kolom 2 from nama tabel, kolom 2 where sebelumnya where kolom 2 is null. Artinya tampilkan dari tabel kedua yang bernilai null. Contohnya gimana? Contohnya yaitu kita mempunyai kolom yaitu kode barang dan jumlah dari tabel barang. Artinya kolom satunya adalah kode barang dan kolom kedua adalah jumlah. Artinya jumlah ini adalah kondisi yang ingin kita cari. Jadi contohnya gimana? Contohnya gini. Select kode barang, jumlah from barang where jumlah is null. Artinya tampilkan kode barang dengan jumlahnya null. Artinya tampilkan kode barang dengan jumlah null. Misalnya A, jumlahnya null. Kode barang, misalnya kode barang 0003, jumlahnya null. 0004, jumlahnya null. Maka 003 dan 004 akan tampil karena berjumlah null. Selanjutnya jika kita ingin mencari yang ada nilainya gitu, yang nggak habis apa aja sih gitu misalnya, maka menggunakan rumus is not null. Artinya tampilkan yang tidak null. Rumusnya sama saja, akan tetapi operator pembandingnya yang diganti menjadi is not null. Contohnya select kode barang, jumlah from barang where jumlah is not null. Artinya tampilkan kode barang dari tabel barang yang jumlahnya tidak null. Misalnya yang tidak null adalah barang C dan E. C misalnya 10, E 20. Maka C dan E itu akan muncul karena jumlahnya tidak null. Selanjutnya yaitu ada kondisi logika. Kondisi logika. Kondisi logika itu apa sih? Kondisi logika adalah sesuatu perintah yang kita carikan jika kita ingin mencari salah satu ataupun berandai-andai, misalnya jika gitu. Kondisi logika ini mempunyai operator ada and, or, dan not, di mana and ini kondisinya kedua kondisi itu harus terpenuhi ataupun semua kondisi yang ditetapkan harus terpenuhi sehingga dia akan ditampilkan. Kemudian yang or itu salah satu kondisi dipenuhi maka dia ditampilkan, dan not jika kondisi salah maka tidak akan ada yang ditampilkan ataupun menampilkan tabel-tabel yang lain. Misalnya, kita mempunyai tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa terdiri dari kota dan alamat. Misalnya kotanya di Padang, alamatnya Bukit Tinggi. Maksudnya dia kotanya Padang, tinggalnya di Agam, kemudian ada yang kotanya Padang, tinggalnya di 50 kota dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita ingin mencari mahasiswa yang tinggalnya di Bukit Tinggi, yang beralamatkan di Agam. Artinya tinggal di Bukit Tinggi, alamatnya di Agam. Contohnya gimana? Yaitu menggunakan select rumusnya yaitu select kemudian kolom 1, kolom 2 from nama tabel, kemudian where kolom 2 and terus kondisinya apa. Contohnya gini. Maksudnya contohnya gini. Select nama mahasiswa, kota, alamat from mahasiswa, artinya dari tabel mahasiswa, where kota sama dengan Bukit Tinggi and alamat sama dengan Agam. Jika kita artikan yaitu tampilkan nama mahasiswa yang kotanya di Bukit Tinggi dan beralamatkan di Agam dari tabel mahasiswa, maka nanti akan muncul nama-nama tersebut. Kemudian jika kita ingin yang or gimana gitu, misalnya kita mencari misalnya salah satunya aja gitu, misalnya kita mempunyai
kotanya misalnya Bukit Tinggi dan Padang. Caranya sama saja, tinggal mengganti operatornya menjadi operator yang OR gitu. Artinya salah satu nilainya terpenuhi, gitu saja. Selanjutnya yaitu ada mengurutkan tabel ataupun ascending. Di mana pengurutan ini ada yang bersifat ascending dan descending. Di mana ascending ini dapat kita urutkan yaitu dari atas ke bawah. Sementara yang descending diurutkan dari bawah ke atas. Contohnya dari atas ke bawah misalnya A, B, C, D, E. Sedangkan dari bawah ke atas yaitu E, D, C, B, A. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin mengurutkannya secara ascending, rumusnya gimana? Yang descending rumusnya gimana? Rumusnya mudah. Yaitu tinggal select bintang from nama tabel, kolom 1, kemudian tambahkan operator ASC-nya. Maaf, rumusnya yaitu select bintang from nama tabel, kemudian menggunakan order by, kemudian kolom yang ingin kita ganti. Misalnya kolom yang ingin diganti, kemudian operatornya. Misalnya tabel mahasiswa, kita ingin mengurutkan NIM. Contohnya gimana secara ascending? Contohnya yaitu select bintang from mahasiswa, order by NIM ASC, di mana ascending disingkat menjadi ASC. Maka nanti kolom NIM ini akan diurutkan berdasarkan ascending. Kemudian kalau secara descending, caranya gimana? Sama saja, akan tetapi di akhirannya menggunakan DSC, DESC atau DESC, menggunakan descending. Rumusnya tadi gimana? Rumusnya yaitu select bintang from nama tabel, order group by nama kolom yang ingin diganti, kemudian operator sortingnya apa, gitu. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang general function. Di mana general function ini kita dapat mengganti ataupun menetapkan sebuah nilai, misalnya nilai 0. Di mana di general function ini ada operator-operatornya, di mana ada NVL, di mana NVL ini digunakan untuk mengubah nilai 0 menjadi sebuah nilai akurat. Rumusnya sama dari rumus-rumus sebelumnya, yaitu select kolom 1, kolom 2, kemudian from nama tabel, kolom 2, 0, 1. Artinya 0, 1. Artinya kita 0, 1 sama dengan 0. Cuman gitu aja gitu. Nanti akan jadi kalau kita bacakan, ganti kolom pertama dari tabel mahasiswa yang bernilai 0 menjadi kosong. Misalnya 0 sama dengan 0. Ataupun 0 sama dengan 1, seperti itu. Kemudian kalau yang NVL2 artinya mengganti nilai 0 menjadi sebuah karakter. Misalnya 0 diganti menjadi habis. Caranya gimana? Caranya tetap sama dengan yang NVL1, akan tetapi rumusnya itu diganti menjadi NVL2 sama dengan kosong ataupun habis. Selanjutnya ada yang null if. Null if itu digunakan jika dua nilai yang sama, jika suatu kolom memiliki nilai yang sama, akan berarti nilainya sama dengan 0. Artinya, misalnya kolom stok dan jumlah sama dengan 55, maka is 0. Ataupun barang terjual dan misalnya barang masuk dan barang keluar, misalnya 55, artinya berarti is 0. Caranya tetap sama seperti selanjutnya, akan tetapi mengganti operatornya menjadi is 0. Menjadi null if. Artinya null if kolom 1 sama dengan kolom 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada multi-table. Apa sih multi-table ini? Multi-table adalah menggabungkan dua tabel dalam basis data tersebut menjadi satu. Artinya digabungkan. Misalnya tabel penjualan dengan tabel konsumen digabungkan, ataupun tabel mahasiswa dan dosen digabungkan, ataupun tabel mahasiswa dengan pustaka digabungkan. Caranya seperti apa? Rumusnya yaitu select bintang from nama tabel 1, nama tabel 2. Artinya nama tabel yang ingin digabungkan pertama dan yang ingin digabungkan kedua itu apa saja nama tabelnya gitu. Misalnya kita ingin menggabungkan tabel barang dengan konsumen, maka rumusnya tadi kan select bintang from nama tabel 1, nama tabel 2. Jadi implementasinya gini. Select bintang from
nama tabel 1 yaitu barang, nama tabel 2 sama dengan konsumen. Artinya kalau dibacakan, gabungkan tabel barang dengan tabel konsumen, seperti itu. Itulah disebut dengan multi tabel ataupun menggabungkan dua tabel atau lebih. Selanjutnya yaitu ada group function. Artinya kita menampilkan data dalam kelompok tertentu. Artinya data yang ingin kita tampilkan itu berkelompok-kelompok. Misalnya kelompoknya jumlah yang lebih tinggi, yang lebih rendah, yang kontan ataupun banyaknya berapa, kemudian rata-ratanya apa, bisa menggunakan database. Artinya menggunakan bahasa SQL dalam database, yaitu menggunakan operator average atau AVG, kemudian count, kemudian sum, max, min, kemudian ada stddev, kemudian ada variance, di mana stddev ini digunakan untuk mencari deviasi ataupun perbedaan dari sebuah nilai. Contohnya gimana gitu? Contohnya yaitu sangat mudah sekali, sama seperti operator-operator yang lain. Contohnya yaitu rumusnya yaitu select kolom 1, average, kolom 2, kemudian from nama tabel. Misalnya yaitu kita ingin menentukan nilai rata-rata dari penjualan barang gitu. Maka kita masukkan saja dalam rumus, yaitu menjadi select bintang from barang, average harga, average harga, artinya saya ulangi, select, kode barang, average dalam kurung harga, artinya yang ingin dikonversikan itu harga. Kemudian from nama tabel yaitu barang, by satuan, by jumlah, artinya by jumlah. Ataupun dapat saya simpulkan artinya kita kalau diterjemahkan dalam kolom nama barang, tolong tentukan average ataupun rata-rata dari penjualan dari tabel barang. Seperti itu. Jika kita ingin menggunakan count juga tetap sama rumusnya, yaitu select kolom 1, kondisi pembanding ataupun group function, kolom 2 from nama tabel by kolom yang ingin ditentukan group functionnya. Seperti itu saja. Jadi itulah pembahasan pada materi bab kelima ini ataupun bab pertama ini, yaitu tentang membahas SQL. Jadi dapat kita simpulkan, SQL merupakan salah satu bahasa yang dapat kita gunakan untuk mengakses ataupun memanipulasi sebuah database, di mana SQL ini bahasa yang paling umum secara de facto digunakan. Kemudian, bahasa ini juga dapat melakukan instruksi-instruksi seperti yang pertama yaitu instruksi select statement seperti menampilkan sebagian, keseluruhan, menghapus, kemudian operator pembanding, operator logika, kemudian group function, kemudian ada multiple atau menggabungkan tabel. Jadi itulah cara yang dapat kita lakukan dalam bahasa SQL ini. Jadi itulah pada pembahasan pada bab ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pada buku selanjutnya, yaitu pada bab 5 dan 6, di mana pada bab 5 itu membahas tentang perancangan basis data. Di mana perancangan basis data ini adalah bertujuan untuk bagaimana sih cara kita untuk merancang sebuah basis data ataupun database. Di mana dalam merancang basis data ataupun database ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Di mana yang pertama kita harus menentukan berapa banyak tabelnya. Maksudnya, berapa banyak tabel yang akan kita buat dalam sebuah basis data. Misalnya, database mahasiswa. Berarti misalnya tabelnya ada 6. Ataupun ada 3. Misalnya terdiri dari kolom nama, NIM, dan alamat. Ataupun nomor handphone dan lain sebagainya. Kita tentukan dulu berapa banyak tabelnya. Setelah itu yang kedua yaitu relasi ataupun hubungannya. Apa sih hubungan dari tabel A, tabel B, dan tabel C? Misalnya dalam sebuah database, database ataupun sistem informasi sekolah, maka kita harus menentukan hubungan dari database mahasiswa dengan database dosen dengan database mata kuliah. Di mana hubungannya
mahasiswa mengambil mata kuliah, dan otomatis mata kuliah itu memiliki hubungan dengan dosen. Artinya dosen tersebut mengampu mata kuliah tersebut. Itulah hubungannya, ataupun menentukan relasi ataupun hubungan antar tabel yang berada di dalam database. Selanjutnya yaitu menentukan kolom di setiap tabel. Di mana kolom ini kita tentukan selaras dengan penjelasan saya di awal tadi, yaitu menentukan kolom. Tadi kan berapa banyak tabelnya, artinya dalam sebuah database kita tentukan tabel-tabelnya itu berapa banyak. Misalnya tabel mahasiswa, dosen, dan pustaka, kemudian mata kuliah. Kemudian setelah itu kita tentukan di setiap tabel tersebut, kita tentukan kolomnya. Misalnya mahasiswa nama, NIM, dan lain sebagainya, itu kita tentukan di awal. Setelah itu kita menentukan primary key, di mana primary key ini adalah kunci yang secara unik dapat menentukan ataupun memberikan sebuah identifikasi kepada sebuah tabel. Misalnya NIM. NIM ini kan unik sekali karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda-beda. Maka NIM kita jadikan sebagai primary key. Begitu juga dengan data-data selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita memperhatikan kendala. Kendala-kendala apa saja sih yang ada di dalam database kita. Misalnya kendalanya ada data yang redundans dan lain sebagainya, kita hilangkan. Ataupun kita hadapi ataupun kita perbaiki. Itulah penjelasan dari bab kelima tentang perancangan basis data. Selanjutnya yaitu bab ke-6, di mana di bab ke-6 ini membahas tentang normalisasi. Di mana normalisasi adalah membagi tabel ataupun membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi yang membuat tabel tersebut lebih kecil ataupun lebih kompleks. Di mana tujuannya itu untuk menghilangkan anomali ataupun kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam tabel. Yang bermanfaatkan yang pertama membuat tabel lebih kecil. Dimana karena tabel tadi kan jumlahnya besar. Setelah dinormalisasikan menjadi tabelnya lebih kecil dan lebih kompleks, sehingga memudahkan kita untuk mencari data, menambah data, menghapus data, ataupun mengidentifikasi data ataupun memodifikasi data. Selanjutnya itu bertujuan untuk mencari indeks ataupun penomoran menjadi lebih mudah, kemudian menghilangkan redundansi, kemudian menghilangkan anomali-anomali ataupun kejanggalan sesuai dengan tujuannya secara umum. Selanjutnya yaitu ada sebuah istilah-istilah yang ada di dalam normalisasi, di mana istilah normalisasi ada sebuah istilah seperti candidate key, primary key, kemudian ada alternate key, frozen key, dan lain sebagainya. Di mana saya membahas, sebenarnya ini telah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang siklus perancangan, kalau nggak salah di bab terakhir-terakhir juga. Di sini saya akan menjelaskan kembali di mana primary key. Primary key adalah sebuah kunci yang secara unik dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Setelah itu dia identifikasi tabel tersebut menjadi unik seperti NIM. NIM itu kan sangat unik di mana setiap mahasiswa berbeda-beda. Misalnya kalau di kependudukan misalnya NIK, di mana nomor induk kependudukan memiliki nomor yang berbeda-beda, ataupun setiap orang yang satu dan orang yang kedua tidak memiliki nomor NIK yang sama ataupun pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan nomor telepon dan lain sebagainya, ataupun nomor induk kepegawaian ataupun NIP dan lain sebagainya. Itu semua dapat kita buat sebagai primary key. Kemudian ada candidate key. Candidate key adalah sebuah kolom yang kita tentukan untuk menjadi primary key. Selanjutnya yaitu tentang dependensi ataupun ketergantungan, di mana dalam normalisasi ini kita harus mengadakan ketergantungan di setiap tabel, di mana ketergantungan ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada yang ketergantungan penuh, di mana ketergantungan penuh ini artinya tabel 1 memiliki ketergantungan secara penuh kepada tabel selanjutnya, maksudnya kolom selanjutnya. Misalnya nama dan NIM, artinya kolom nama sama dengan kolom NIM, artinya mereka itu bergantung secara penuh, di mana ketergantungan penuh ini tidak ada batasannya ataupun tidak ada alias-aliasnya. Selanjutnya yaitu misalnya contohnya kode barang dan nama barang, di mana kode barang memiliki ketergantungan dengan nama barang. Contohnya kode barang 001 sama dengan sabun, kemudian kode barang 002 sama dengan sampo. Maka
Kalau kita bahasakan artinya misalnya sampo pasti kode barangnya 001 dan kemudian sabun pasti barangnya 002. Artinya dia ketergantungannya penuh. Nah, selanjutnya yaitu ada yang parsial, di mana parsial ini ketergantungannya itu tidak penuh ataupun ketergantungannya sebagian. Contohnya, ketergantungan pada kolom A dapat memiliki ketergantungan dengan kolom B, sedangkan pada kolom kedua tidak harus memiliki ketergantungan pada kolom selanjutnya. Misalnya, kita memiliki sebuah database nih, ataupun sebuah tabel di dalam database. Contohnya ada kode barang, nama barang, harga barang, faktur, dan nama pelanggan. Nah, di mana sih yang dimaksud dengan ketergantungan sebagian ini? Yang dimaksud dengan ketergantungan sebagian adalah kode barang, nama barang, dan harga itu, nama barang, harga, dengan nama konsumen yang membeli itu bergantung kepada kode barang, bukan kepada faktur. Nah, karena kenapa tidak bergantung kepada faktur? Karena faktur itu dapat sama dari faktor-faktor orang yang lain. Misalnya mereka itu sama membeli, sama jumlahnya, kan otomatis nanti kuncinya itu tidak sama. Misalnya kalau kita buat ketergantungannya kepada faktor, misalnya nomor faktor 001 dengan faktor 002 nilainya sama, maka kita tidak dapat menentukan yang mana sih yang dia beli ataupun yang barang mana sih yang dia ambil. Maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai kunci utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan yang misalnya dinamakan ketergantungan transitif jika misalnya kolom A, B, dan C. Misalnya kita memiliki kolom A, B, dan C, di mana kolom A memiliki keterhubungan ataupun sama dengan kolom B, kemudian kolom B memiliki keterhubungan dengan kolom C, maka kolom C memiliki ketergantungan dengan kolom A. Contohnya, misalnya kita mempunyai dalam database barang kita memiliki kode barang, nama barang, dan harga. Misalnya kode barang, harga, nama barang, di mana kode barang berada dalam kolom A, harga berada dalam kolom B, dan nama barang berada di dalam kolom C. Bagaimana hubungan transitifnya? Hubungan transitifnya adalah yang pertama, kolom A sama dengan kolom B. Artinya, kode barang sama dengan harga barang. Kemudian harga barang sama dengan nama barang. Jadi, nama barang sama dengan kode barang. Itulah yang dinamakan dengan hubungan transitif ataupun hubungan berantai. Kode barang sama dengan harga barang sama dengan nama barang, maka nama barang sama dengan kode barang karena A sama dengan B, B sama dengan C, maka C sama dengan A, ataupun sebaliknya juga bisa. Artinya memiliki hubungan antara satu sama lain. Itulah yang disebut dengan ketergantungan transitif. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tahapan normalisasi. Bagaimana sih tahapan dalam normalisasi? Di mana ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah menghilangkan data yang redundansi ataupun data yang sudah ada tapi ada lagi. Dari mana datanya ini sama. Tahap yang pertama kita hilangkan dulu data yang redundansi. Ingat, menghilangkan data yang redundansi. Setelah data yang redundansi tersebut dihilangkan, maka kita menghilangkan ketergantungan transitifnya. Setelah kita hilangkan ketergantungan transitifnya, maka kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu hilangkan ketergantungan fungsionalnya. Setelah kita hilangkan ketergantungan fungsionalnya, maka hilangkan multi value ataupun nilai yang banyak tapi misalnya satu nilai telah dapat mendeskripsikan sebuah tabel, maka kita tidak perlu lagi misalnya nilai-nilai yang banyak lagi untuk mendeskripsikan tabel tersebut, karena itu disebut dengan multi value yang harus dihilangkan supaya datanya ternormalisasi. Selanjutnya yaitu hilangkan sisa anomali, di mana semua yang tadi tersebut disebut dengan anomali ataupun kejanggalan-kejanggalan. Maka setelah kita hilangkan sisa anomali tersebut, maka data kita telah
ternormalisasi. Jadi dapat disimpulkan, tahapan dalam normalisasi ada 5. Yang pertama, hilangkan redundansi, hilangkan keterkaitan fungsional, transitif, hilangkan multi-value, kemudian hilangkan sisa-sisa anomali ataupun kejanggalan-kejanggalan dalam database. Kemudian anomali ini bertujuan untuk mengecilkan tabel sehingga lebih mudah mencari indeks, mencari tabel yang redundans, dan lain sebagainya. Kemudian ada ketergantungan transitif, ada ketergantungan fungsional, ada ketergantungan penuh. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan siklus perancangan, di mana siklus perancangan tadi yang pertama, tentukan berapa tabelnya dalam database. Setelah itu, tentukan berapa kolomnya, tentukan kejanggalan-kejanggalan. Dalam kata lain, tentukan apa yang diinginkan oleh user. Jadi, itulah penjelasan dari buku yang kedua yang membahas tentang perancangan basis data dan normalisasi. Jadi, cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang materi sistem basis data. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.